Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kesenjangan tata kelola teknologi informasi untuk proses pelayanan kepada pengunjung menggunakan COVID 4.1, studi kasus ruang baca teknik informatika menuju World Class University Library di Asia. Sebagai final project mata kuliah tata kelola teknologi informasi kelas A. Perkenalkan, nama saya Eki Melinda Agnastasia, NRP 5113-1093. Pada bab pendahuluan, saya mengambil topik ini dengan latar belakang bahwa teknik informatika sebagai salah satu jurusan perguruan tinggi ternama di Indonesia yang ingin go internasional juga harus memiliki library atau ruang baca yang juga bertaraf internasional. Oleh karena itu, saya mengusulkan final project untuk membuat analisa kesenjangan tata kelola teknologi informasi untuk proses pelayanan kepada pengunjung menggunakan COVID 4.1 dengan studi kasus ruang baca teknik informatika menuju World Class University Library di Asia. Rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana melakukan studi lapangan untuk proses pelayanan kepada pengunjung di ruang baca teknik informatika? Bagaimana melakukan pemilihan proses terkait untuk proses pelayanan kepada pengunjung di ruang baca teknik informatika? Bagaimana melakukan pengumpulan data, mengelola dan menganalisa data, dan melakukan strategi perbaikan untuk proses pelayanan kepada pengunjung di ruang baca teknik informatika. Batasan masalah dalam final project ini adalah hanya menggunakan framework COVID 4.1 dan hanya membahas proses pelayanan kepada pengunjung di ruang baca. Tujuan dari final project ini adalah untuk menganalisa kesenjangan proses pelayanan kepada pengunjung di ruang baca teknik informatika saat ini dengan yang diharapkan untuk menuju World Class University Library di Asia. Manfaat yang diperoleh dari pembuatan final project ini adalah untuk memudahkan ruang baca teknik informatika mencapai tujuan bisnis pada proses pelayanan kepada pengunjung. Semakin bagus layanan yang diberikan, maka semakin dekat pula kriteria menuju World Class University Library di Asia. Bab 2 tentang tinjauan pustaka. Yang pertama adalah tinjauan pustaka tentang World Class University Library di Asia. Terdapat beberapa kriteria untuk menuju World Class University Library, antaranya kriteria berdasarkan koleksi. Selanjutnya, kriteria berdasarkan layanan kepada pengunjung. Berikutnya, kriteria World Class Library berdasarkan fasilitas. Selanjutnya, kriteria World Class University Library berdasarkan pustakawannya. Tinjauan pustaka kedua adalah tata kelola teknologi informasi. Yang ketiga adalah tentang COBIL. Yang keempat tentang level kematangan yang meliputi level 0 non-existent, level 1 initial atau ad hoc, level 2 repeatable but intuitive, level 3 defined process, level 4 manage and measurable, dan level 5 optimis. Tinjauan pustaka kelima adalah analisa kesenjangan atau gap analisis yang digunakan untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu diambil untuk berpindah dari kondisi saat ini ke kondisi yang berikutnya. Bab 3 metodologi. Urutan langkah-langkah penyelesaian masalah sebagai berikut. Pertama, kita memulai proyek dengan melakukan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan telaah dokumen bisnis dan wawancara atau observasi di ruang baca teknik informatika. Yang kedua, pemilihan proses terkait berdasarkan COVID 4.1. Kemudian, pengumpulan data dengan melakukan survei kuesioner kepada pegawai dan mahasiswa teknik informatika. Selanjutnya, proses pengolahan dan analisa data. Proses pengolahan dan analisa dilakukan dengan analisa tingkat kematangan saat ini dan juga analisa tingkat kematangan yang diharapkan, sehingga didapatkan analisa kesenjangan atau gap. Setelah itu, dilakukan strategi perbaikan untuk memperbaiki kesenjangan atau gap yang ada saat ini di ruang baca teknik informatika. Bab 4 tentang pembahasan dan evaluasi. Pembahasan dan evaluasi berdasarkan metodologi yang telah disampaikan
sebelumnya. Pertama, kita melakukan studi lapangan. Setelah itu, saya melakukan telaah dokumen bisnis dan mendapatkan prosedur operasional ruang baca teknik informatika yang diberikan oleh Ibu Eva ketika saya melakukan wawancara. Di sini saya mendapatkan visi, misi, tujuan, dan fungsi ruang baca teknik informatika. Dokumen selengkapnya dapat dibaca pada folder data pada bagian PO RBIF 2015. Selanjutnya saya mendapatkan brosur ruang baca teknik informatika. Saya melakukan observasi di ruang baca teknik informatika. Pada brosur tersebut terdapat informasi layanan kepada pengunjung, terdapat tata tertib peminjaman, dan juga terdapat informasi koleksi buku-buku, tugas akhir, tesis yang ada di ruang baca teknik informatika. Untuk wawancara dan observasi sendiri, pada dasarnya di ruang baca teknik informatika tersebut ingin melakukan pengembangan antara lain seperti koleksi jurnal, pengadaan buku, sirkulasi dan perawatan buku rutin, melakukan pengembangan sistem, dan refresh ruangan. Evaluasi kinerja di ruang baca teknik informatika dilakukan oleh Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Kasuba untuk menilai standar kinerja pegawai di ruang baca teknik informatika. Selain itu, pemilihan materi tentang ruang baca teknik informatika sendiri pada mahasiswa dilakukan saat PK2BK. Dan masalah penting yang dialami ruang baca teknik informatika ini adalah bagaimana menarik minat baca mahasiswa untuk datang ke ruang baca teknik informatika. Berikut ini gambar suasana di ruang baca teknik informatika. Terdapat banner yang berisi visi misi ruang baca teknik informatika. Selain itu, terdapat presensi pengunjung yang dilakukan secara manual. Berikut ini ruangan di ruang baca teknik informatika. Suasananya mahasiswa sedang belajar. Terdapat beberapa komputer yang dapat digunakan. Berikut ini kondisi tempat duduk di ruang baca. Ini merupakan gambar penghargaan yang telah diterima ruang baca teknik informatika. Gambar ini menunjukkan bahwa saat itu terdapat perawatan TI yang dilakukan di ruang baca informatika. Untuk pemilihan proses terkait, sesuai dengan visi ruang baca teknik informatika untuk menjadi pusat penelitian atau research library yang unggul dengan fasilitas yang lengkap, untuk mengkaji ilmiah dan sosial kemasyarakatan di bidang teknik informatika dengan pelayanan terbaik, maka dipetakan ke dalam Business School COVID-41 sehingga didapatkan customer perspective dengan business goal yang keempat, yaitu improve customer orientation and service. Setelah mendapatkan business goal, maka dipetakan ke IT goal. Dari business goal tersebut didapatkan IT goal yaitu ketiga dan ke-24. Setelah dapatkan IT goal, maka dipetakan ke IT proses dalam COVID, di mana IT goal ketiga itu tentang ensure satisfaction of end user with service offering and service levels. Dengan prosesnya PO8, AI4, DS1, DS2, DS7, DS8, DS10, dan DS13. Untuk IT goal yang kedua-tiga, make sure that IT service are available as required, di mana prosesnya yaitu DS3, DS4, DS8, dan DS13. Deskripsi IT proses berdasarkan IT Goal COVID-41, PO8 itu tentang Manage Quality, AI4 tentang Enable Operation and Use, DS1 tentang Define and Manage Service Level, DS2 tentang Manage Third Party Service, DS3 tentang Manage Performance and Capacity, DS4 tentang Ensure Continuous Service, DS7 tentang Educate and Train User, DS8 tentang Manage Service Risks and Incidents, DS10 tentang Manage Problems, DS13 tentang Manage Operation.
Dari semua kriteria proses yang ada, maka dipilihlah proses PO8 sebagai proses bagaimana ruang baca itu mengatur kualitasnya, sehingga pengunjung dapat lebih sering ke ruang baca teknik informatika. Selain itu, dipilih juga proses AI4, di mana proses bagaimana sih ruang baca itu diperkenalkan kepada mahasiswa, sehingga banyak mahasiswa yang tahu dan ingin berkunjung ke ruang baca teknik informatika. Selanjutnya dipilih juga DS4, di mana proses RBTC tersebut memastikan pelayanan yang berkelanjutan kepada pengunjung, sehingga semakin bagus kualitas dan banyaknya pengunjung di ruang baca teknik informatika, maka dikatakan pelayanan kepada pengunjung juga terpenuhi. Dengan begitu, ruang baca teknik informatika semakin dekat kriterianya dengan World Class University Library di Asia. Setelah didapat proses PO08, AI4, dan DS4, dilakukan pengumpulan data dengan cara survei kuesioner. Kuesioner dibuat menggunakan COBIT 4.1. Untuk proses PO08, AI4, dan DS4 ditujukan kepada pegawai ruang baca teknik informatika. Untuk proses AI4 juga ditujukan kepada mahasiswa. Untuk proses PN8 tentang pengelola kualitas, terdapat kuesioner untuk tingkat 1, di mana terdapat ASIS dan TUBI. ASIS menunjukkan bahwa kondisi ruang baca saat ini, TUBI menunjukkan kondisi ruang baca yang diharapkan. Salah satu pernyataan dalam kuesioner tingkat 0 adalah apakah RBTC memiliki perencanaan proses quality management dan metodologi sistem SDLC. Berikutnya untuk kuesioner tingkat 1, salah satu pernyataannya adalah adanya kesadaran pengelolaan kebutuhan untuk HMS di RBTC. Untuk kuesioner tingkat 2, salah satu pernyataannya adalah sebuah program sedang dibentuk untuk mendefinisikan dan memonitoring kegiatan HMS dalam teknologi informasi di ruang baca teknik informatika. Untuk kuesioner tingkat 3, pernyataannya salah satunya adalah sebuah proses KMS pasti dikomunikasikan ke seluruh jurusan oleh pegawai dan melibatkan TI dan pengunjung di ruang baca teknik informatika. Untuk kuesioner tingkat 4, KMS dibahas dalam sebuah proses, termasuk proses yang berhubungan dengan pihak ketiga di RBTC. Untuk kuesioner tingkat kelima, salah satu pernyataannya adalah KMS yang terintegrasi dan ditegakkan dalam semua kegiatan TI di ruang baca teknik informatika. Untuk proses AI4 tentang memungkinkan operasi dan penggunaan, terdapat kuesioner untuk tingkat 1, diantaranya pernyataannya ada proses di RBTC memproduksi dokumentasi pengguna, operasi manual, dan materi pelatihan. Untuk kuesioner tingkat 1, ada kesadaran bahwa proses dokumentasi diperlukan di RBTC. Untuk kuesioner tingkat 2, pendekatan terstruktur digunakan untuk menghasilkan prosedur dan dokumentasi di RBTC. Untuk kuesioner tingkat ketiga, ada yang jelas dan diterima dan dipahami kerangka untuk dokumentasi pengguna, operasi manual, dan materi pelatihan di RBTC. Untuk kuesioner pada tingkat keempat, ada kerangka kerja yang ditetapkan untuk mempertahankan prosedur dan materi pelatihan yang memiliki dukungan pengelolaan TI di RBTC. Untuk kuesioner tingkat kelima, proses untuk pengguna dan dokumentasi operasional terus ditingkatkan melalui penggunaan alat baru dan metode di RBTC. Selanjutnya untuk proses DS4 tentang memastikan layanan yang berkelanjutan di RBTC. Kuesioner untuk tingkat 0, ada pemahaman tentang resiko, kerentanan, dan ancaman terhadap operasi TI atau dampak dari hilangnya layanan TI untuk bisnis di RBTC. Kuesioner untuk tingkat 1, tanggung jawab untuk pelayanan yang berkesinambungan dan kewenangan untuk melaksanakan tanggung jawab di RBTC. Kuesioner untuk tingkat 2, tanggung jawab untuk menjamin pelayanan yang berkesinambungan yang disediakan di RBTC. Untuk tingkat 3, akuntabilitas untuk pengelolaan pelayanan yang berkesinambungan jelas terarah di RBTC. Kuesioner untuk tingkat 4, tanggung jawab dan standar pelayanan terus-menerus diterapkan di RBTC. Untuk pernyataan
Tingkat kelima, proses pelayanan yang berkesinambungan terintegrasi, mempertimbangkan perbandingan dan praktek-praktek eksternal terbaik di RBTC. Berikut untuk pengolahan dan analisa data. Analisa tingkat kematangan saat ini untuk proses PO08, AI4, dan DS4. Untuk penghitungan proses PO8, narasumber yaitu adalah pegawai ruang baca teknik informatika. Di sini terdapat hasilnya di mana ruang baca teknik informatika tidak sama sekali menerapkan HMS dan SDLC untuk memonitoring kualitas TI di ruang baca teknik informatika. Sehingga maturity level yang didapat untuk proses PM08 adalah pada level 0, yaitu non-eksisten, di mana ruang baca teknik informatika tidak memiliki proses perencanaan HMS dan siklus hidup pengembangan sistem metodologi atau SDLC. Dan pegawai ruang baca teknik informatika pun kurang menyadari bahwa program berkualitas diperlukan. Proyek dan operasi pun tidak pernah ditinjau kualitasnya. Untuk proses AI8, narasumbernya yaitu adalah pegawai RBTC, Prasetya Gilang Nuswantara, mahasiswa angkatan 2013 Teknik Informatika, dan juga Mustika Kurnia Mayangsari, mahasiswa angkatan 2014 Ruang Teknik Informatika. Untuk X1 merupakan jawaban dari narasumber pegawai ruang baca teknik informatika, X2 merupakan jawaban dari Prasetya Gilang, X3 merupakan jawaban dari Mustika Kurnia. Dari ketiga jawaban tersebut, di rata-rata sehingga didapatkan compliance-nya. Untuk maturity level proses AI4 didapatkan level 1 yaitu initial ad hoc, di mana perubahan yang dibuat untuk infrastruktur setiap aplikasi baru di ruang baca teknik informatika tidak direncanakan secara keseluruhan. Meskipun ada kesadaran di ruang baca teknik informatika bahwa infrastruktur teknologi informasi itu penting, tidak ada pendekatan secara keseluruhan yang konsisten di ruang baca teknik informatika. Kegiatan pemeliharaan bereaksi dengan kebutuhan jangka pendek di ruang baca teknik informatika. Untuk penghitungan maturity level proses DS4 saat ini ditujukan kepada pegawai ruang baca teknik informatika, di mana hasil dari maturity levelnya adalah tingkat 1 yaitu initial ad hoc, di mana ruang baca teknik informatika itu harus bertanggung jawab untuk terus melaksanakan layanan informal yang terbatas. Manajemen ruang baca teknik informatika menjadi sadar akan risiko yang terkait dengan kebutuhan layanan yang kontinu. Fokus perhatian manajemen RBTC terus-menerus diberikan kepada layanan pada sumber daya infrastruktur, bukan pada layanan TI. Respon TI di ruang baca teknik informatika terjadi gangguan ketika terjadi gangguan adalah reaktif dan tidak siap. Manajemen resiko di ruang baca teknik informatika sendiri disusun berdasarkan kebutuhan TI, tetapi tidak dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis. Sedangkan analisa tingkat kematangan yang diharapkan ruang baca saat ini sesuai dengan World Class University Library yaitu didapatkan maturity level tingkat 5 yaitu optimis, di mana seluruh ruang baca seluruh jurusan termasuk dengan ruang baca teknik difokuskan pada proses peningkatan secara terus-menerus, dan juga teknologi informasi digunakan terintegrasi untuk otomatis proses kinerja pada RBTC, meningkatkan kualitas, efektivitas, serta kemampuan beradaptasi ruang baca teknik informatika itu sendiri. Dan harusnya pegawai juga harus dapat menganalisa kesalahan dan defek untuk menentukan penyebab kesalahannya. Proses pengembangan dilakukan evaluasi untuk mencegah kesalahan yang
telah diketahui dan defek agar tidak terjadi lagi. Untuk analisa kesenjangan atau gap, maka didapatkan diagram rising star tingkat kematangan as is dan to be sebagai berikut. Untuk P08, untuk maturity level as is saat ini didapatkan pada tingkat 0, sedangkan harapannya dia ingin ke maturity level tingkat kelima. Untuk AI4, kondisi saat ini terdapat pada maturity level 1, dan untuk berikutnya dia ingin ke level 5. Begitu juga proses DS4. Berikut ini representasi nilai kematangan pada proses PO08 berdasarkan atribut-atributnya. Di sini menggambarkan bahwa keinginannya semua atributnya pada level 5, sedangkan keadaan saat ini dia berada pada level 0 untuk seluruh atributnya. Begitu juga proses AI4. Untuk seluruh atributnya, kondisi saat ini dia mencapai level 1, sedangkan keinginannya dia ingin ke level 5. Begitu juga DS4, dia menginginkan kondisi setelahnya yaitu adalah level 5, sedangkan kondisi saat ini adalah masih pada level 1 untuk keseluruhan atribut. Strategi perbaikan dilakukan dengan cara menggunakan diagram rising star untuk masing-masing proses, misalkan proses PO8, di mana dilakukan secara bertahap dari level ke level. Pada awalnya didapatkan maturity level untuk proses PO8 saat ini yaitu adalah pada tingkat 0, sehingga dilakukan proses perbaikan menuju ke tingkat 1, ke tingkat 2, ke tingkat 3, ke tingkat 4, lalu ke tingkat 5, sehingga didapatkan perbaikan tingkat seperti berikut. Pada saat dia kondisi saat ininya 0, maka dia harus ditingkatkan ke level 1 dengan tindakannya sebagai berikut. Untuk level 2, maka dia dari level 1 ke level 2 itu dilakukan perbaikan seperti ini. Begitu juga untuk level 2, level 3, dan level 4 maupun proses AI4 dan juga proses untuk DS4. Bab 5 tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan untuk tata kelola teknologi informasi pada proses pelayanan kepada pengunjung sebagai berikut. Tata kelola teknologi informasi pada proses pelayanan kepada pengunjung di ruang baca saat ini secara umum telah cukup ditunjukkan dengan atribut tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi yang sebagian besar berada pada tingkat kematangan level 0 dan level 1. Level 0 untuk proses PO08 dan level 1 untuk proses AI4 dan DS4. Ekspektasi terhadap tata kelola teknologi informasi yang semakin baik oleh RBTC ditujukan dengan level 5 optimis sesuai standar World Class University Library. Nah, untuk agar proses perbaikan tata kelola teknologi informasi menuju tingkat kematangannya diharapkan, maka diperlukan strategi proses perbaikan tata kelola teknologi informasi secara bertahap, di mana melalui proses level 0, level 1, level 1 ke level 2, level 2 ke level 3, level 3 ke level 4, level 4 ke level 5, dan seterusnya. Untuk sarannya, pihak pengelola dan jurusan serta pengunjung ruang baca teknik informatika harus bekerja sama, berperan aktif, dan mendukung setiap ketersediaan pelayanan yang baik kepada pengunjung, sehingga pengunjung dapat banyak berkunjung di RBTC dan mengindikasikan bahwa pelayanan di ruang baca teknik informatika sesuai dengan visi utama ruang baca teknik informatika. Pengelola harus memprioritaskan perbaikan secara bertahap pada pencapaian kematangan yang diperoleh RBTC.
Penetapan strategi kematangan juga terus diupayakan untuk menutup kesenjangan yang ada. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.